wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran ekonomi kelas 11. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang inflasi. Kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, walaupun pembelajaran kali ini dilakukan secara daring. Tetapi harus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah pengertian inflasi, yang kedua sebab dan penyebab inflasi, yang ketiga adalah teori-teori yang berkaitan dengan inflasi, yang keempat tentang dampak dari inflasi, dan yang terakhir adalah cara mengatasi inflasi. Nah, materi yang pertama-tama kita bahas adalah pengertian inflasi. Mestinya dari kalian tidak asing dengan kata-kata inflasi. Kata-kata inflasi sering terdengar dari beberapa berita-berita di televisi ataupun berita di media sosial. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, apa sih inflasi itu? Apa sih penyebab-penyebab inflasi? Nah, pengertian inflasi sendiri adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan. Misalnya saja toko A harga berasnya 7.000, sedangkan toko B harga berasnya 9.000. Apakah itu termasuk dikatakan inflasi? Nah, tentu saja tidak. Inflasi sendiri artinya adalah kenaikan harga secara keseluruhan. Artinya adalah harga di toko A naik, di toko B naik, di daerah A naik, di daerah B naik. Nah, itulah yang tergolong dari inflasi. Dari pengertian lain, inflasi adalah keadaan di mana terjadi kelebihan suatu permintaan atau barang di dalam suatu perekonomian secara menyeluruh. Artinya adalah terdapat ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan kondisi ini, kita dapat menarik kesimpulan ketika permintaan sedikit namun terdapat penawaran yang banyak. Nah, inflasi juga berkaitan dengan deflasi. Nah, apa sih itu deflasi? Deflasi adalah kebalikan dari inflasi. Di sini deflasi diartikan sebagai suatu periode di mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Penyebab deflasi salah satunya adalah turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak bisa diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya deflasi. Sehingga produsen disarankan untuk memilih perhitungan jumlah hasil produksi yang tepat. Nah, penyebab deflasi ada 3. Yang pertama adalah menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat terjadi karena banyak orang yang memilih hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank. Yang kedua adalah meningkatkan jumlah barang di pasar, merupakan salah satu kesalahan produsen yang melakukan produksi tanpa perhitungan yang tepat. Yang terakhir adalah turunnya permintaan hasil produksi. Jika produk yang dihasilkan tidak bisa diiringi permintaan yang sesuai, maka bukan tidak mungkin dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Nah, kenaikan harga sifatnya sementara tidak termasuk ke dalam inflasi. Misalnya, kenaikan harga-harga menjelang Idul Fitri dan Tahun Baru. Pada umumnya, inflasi ketika jumlah uang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Inflasi dapat berdampak baik pada perekonomian asalkan dalam tingkat yang rendah dan stabil. Sedangkan pada tingkat yang tinggi dan tidak stabil, inflasi dapat merugikan perekonomian. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesenjangan pendapatan. Nah, inflasi terbesar yang terjadi di Indonesia adalah inflasi sebesar 77. Kita akan membahas ciri-ciri dari inflasi. Di sini ciri-ciri inflasi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah kenaikan harga yang melonjak tinggi. Ini adalah salah satu ciri utama dari inflasi. Artinya di sini adalah kenaikan harga suatu barang yang melonjak secara drastis
bisa diakibatkan karena keterlambatan stok barangnya. Yang kedua adalah kenaikan bersifat umum. Tidak cuma di satu tempat saja, ketika harga BBM naik, itu merembet ke harga barang lainnya. Yang ketiga adalah bersifat terus-menerus. Lebih dari sebulan, kurang dari waktu itu belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Menurut beberapa ahli mengatakan seperti itu. Misalnya saja 1 hari gitu. Mungkin sebabnya ada keterlambatan stok atau gimana, mengerti enggak? Selanjutnya materi yang kita bahas adalah jenis-jenis inflasi. Di sini inflasi dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama berdasarkan asal timbulnya inflasi, yang kedua berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga berdasarkan para tidaknya inflasi. Yang pertama berdasarkan asal timbulnya inflasi dibedakan menjadi 2, yaitu inflasi berasal dari luar negeri dan inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang pertama, inflasi berasal dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini dapat juga terjadi jika jumlah uang barang atau jasa tertentu berkurang sedangkan permintaan tetap, sehingga harga-harga akan naik. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kenaikan permintaan agregat. Jadi, perubahan permintaan mempengaruhi tingkat harga. Tingginya permintaan yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran akan menyebabkan naiknya harga. Yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Kondisi inflasi seperti ini muncul karena adanya kenaikan biaya produksi. Naiknya biaya produksi dikarenakan meningkatnya harga faktor produksi bahan baku dan alat lainnya. Yang terakhir adalah bottleneck inflation. Jadi, inflasi ini biasa disebut sebagai inflasi campuran yang disebabkan oleh faktor penawaran dan faktor permintaan. Yang terakhir adalah berdasarkan para tidaknya inflasi. Di sini dibedakan menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, yang kedua inflasi sedang, yang ketiga inflasi berat, dan yang terakhir adalah inflasi tidak terkendali. Nah, inflasi ringan sendiri adalah inflasi yang mudah dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan barang atau jasa secara umum yaitu di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan. Yang kedua adalah inflasi sedang. Inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Inflasi ini berada di kisaran 10-30% per tahun. Yang ketiga adalah inflasi berat. Inflasi adalah inflasi yang mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah. Nah, inflasi ini berada di kisaran 30-100% per tahun. Yang terakhir adalah inflasi tidak terkendali. Adalah inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal, inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas. Teori-teori inflasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Teori kuantitas ini inflasi terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah jumlah uang yang beredar dan yang kedua adalah oleh faktor psikologi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Dan yang kedua adalah teori Keynes. Teori Keynes ini dikemukakan oleh Keynes sendiri. Jadi inflasi disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama yaitu keinginan masyarakat untuk hidup di luar batas
dan adanya perebutan rezeki antar kelompok. Dan yang terakhir adalah teori strukturalis. Jadi teori strukturalis ini inflasi diakibatkan oleh dua hal, yaitu kekuatan atau ketidakjelasan penerimaan ekspor dan kekakuan atau ketidakjelasan penawaran bahan baku. Selanjutnya adalah dampak inflasi. Dampak inflasi ada 5. Yang pertama yaitu bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap, bagi debitur dan kreditur, bagi perekonomian nasional, bagi para penabung, dan bagi para produsen. Nah, saya akan membahasnya salah satu dari itu. Saya akan membahas yaitu dampak inflasi bagi para penabung. Di sini para penabung dirugikan karena nilai uang semakin menurun. Berkaitan dengan menurunnya pendapatan, inflasi juga akan menurunkan minat seseorang untuk menabung dan melakukan investasi. Bunga dari tabungan yang terlalu kecil mengakibatkan banyak orang lebih baik untuk menyimpan uangnya sendiri atau menggunakannya untuk berbagai kebutuhan yang lainnya, yaitu bisa saja kebutuhan konsumtif. Biaya investasi yang terus meningkat juga akan menurunkan minat seseorang untuk melakukan investasi.